Saudaraku sekalian yang kekasih, puji nama Tuhan, kalau kita masih diperkenan oleh Tuhan untuk memiliki nafas hidup, kita memiliki semua fasilitas yang memungkinkan kita ada sebagaimana kita ada. Saudaraku, Allah Bapa adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Allahnya Musa, Allahnya Sadrak, Mesah, Abednego, Allahnya Daniel. Yang menciptakan langit dan bumi, yang membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Saudara, Ia Allah yang hidup. Sering Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana memperlakukan Dia sebagai pribadi yang hidup. Bagaimana itu? Bagaimana Allah mengajari kita untuk menyikapi Dia sebagai Allah yang hidup? Tuhan mengizinkan kita mengalami persoalan-persoalan di mana kita digiring untuk memperkarakan persoalan-persoalan hidup, memperkarakan kesulitan-kesulitan hidup dan segala kebutuhan-kebutuhan di luar kemampuan kita dengan Allah. Allah mengajari kita untuk menyikapi keberadaan Allah yang hidup dengan mengizinkan kita mengalami pergumulan persoalan-persoalan berat di mana kita didorong untuk memperkarakan persoalan-persoalan itu di hadapan Tuhan. Atau kita ada dalam situasi di mana kita ada dalam kebutuhan yang di luar kemampuan kita untuk dapat kita penuhi, supaya kita memperkarakan itu di hadapan Allah Bapa. Saudaraku sekalian, dan saudara bisa melihat, saudara bisa memperhatikan bagaimana Tuhan mengizinkan kita mengalami persoalan-persoalan kecil dan kita memperkarakannya di hadapan Tuhan. Perkara-perkara kecil sampai perkara-perkara besar. Perkara-perkara besar yang di luar kemampuan kita menyelesaikan. Masalah-masalah yang mustahil bagi kita. Nah, ini luar biasa, saudara. Benih daripada mujizat yang Allah bisa nyatakan, benih dari kuasa Allah yang Allah hadirkan adalah kesulitan. Ketidakmungkinan, impossible. Ketidakmungkinan itu sebenarnya benih dari kuasa Allah dinyatakan. Kemuliaan Allah dinyatakan. Kalau hal-hal itu tidak mustahil, hal-hal biasa, tidak membutuhkan kuasa Allah dihadirkan. Kalau hal-hal itu hal-hal yang remeh-temeh, tidak perlu kemuliaan Allah dinyatakan, saudaraku. Tetapi kalau hal itu hal yang mustahil bagi kita, nah itu dibutuhkan kuasa Allah dinyatakan, kemuliaannya, keagungannya, keperkasaan Allah dinyatakan. Jadi kita harus tahu kalau kita dibawa Tuhan kepada keadaan yang mustahil kita selesaikan. Di situ kita diajar maksudnya, supaya kita bisa melihat keagungan dan kemuliaan Allah. Saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tentu hal itu harus dikaitkan dengan kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita. Seperti kata malaikat kepada Maria, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Juga di dalam Injil Matius ketika
Tuhan bertemu dengan orang yang ingin memiliki hidup yang kekal, ya saudaraku. Matius 19, Tuhan mengatakan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tentu konteksnya semua harus dikembalikan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kegagahan-kegagahan kita, untuk kebesaran nama kita. Saudaraku sekalian, kalau sampai Tuhan membawa kita kepada keadaan-keadaan yang mustahil kita selesaikan, sebenarnya di situ Tuhan mau membuka mata kita untuk melihat kehadiran Allah sekaligus keperkasaannya, kekuatannya, keagungannya. Dan Tuhan menghendaki agar jika Allah melakukan tindakan-tindakan yang besar, itu harus dikembalikan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kebesaran kita. Jadi sekarang mari kita belajar berani masuk ke telaga kemustahilan. Mari kita belajar berenang di telaga kemustahilan. Dan kita bisa menikmati hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Tapi ingat, kita harus mempersembahkan semua yang kita alami, penyataan-penyataan, ya, kehadiran Allah dalam bentuk kuasanya, mujizatnya, keagungannya, untuk kemuliaan Allah kembali, saudara. Yang berikut, ya, selain semua itu untuk kemuliaan Allah, kita harus berkeadaan benar-benar tak bercacat, tak bercela. Kalau kita tidak hidup kudus, lalu kita mengalami keagungan kemuliaan Allah atau mujizat Allah dinyatakan, itu akan bisa menjadi kutuk atau bencana bagi kita. Mengerikan, saudara. Mengerikan. Kalau hidup kita tidak benar, lalu kita mengalami mujizat Tuhan, kita bisa menyalahgunakan itu untuk kepuasan diri, untuk kesenangan diri. Karenanya, saudaraku, kedewasaan rohani itu bukan penting, saudara, segalanya. Supaya kita bisa terus berjalan dengan Allah, mempersembahkan segala kemuliaan bagi Dia, dan tidak mencuri kemuliaan Allah bagi diri kita sendiri. Hari ini pasti banyak saudara yang punya masalah-masalah berat, masalah-masalah mustahil. Itu benih dari kuasa Allah dinyatakan. Saudara saat ini sedang menghadapi masalah-masalah yang di luar kemampuanmu untuk menyelesaikan. Itu benih dari mujizat Tuhan dinyatakan. Itu benih dari keagungan kemuliaan Allah, keperkasaan Allah dinyatakan. Jadi sekarang berperkaralah dengan Tuhan. Tapi ingat, persembahkan semua untuk kemuliaan Allah jika Allah telah menyatakan pertolongannya dalam hidup saudara. Ingat, bertumbuhlah di dalam kedewasaan rohani. Bertumbuhlah di dalam kesucian supaya kita tidak berbuat salah, tidak menyalahgunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kepuasan daging, nafsu atau ambisi-ambisi kita. Saudara, kita bersyukur memiliki Allah yang hidup. Allah yang hidup, Allah yang bukan saja berkuasa tapi juga maha baik. Ayo kita bersukacita di dalam Tuhan apapun keadaan kita. Mari kita bersukacita. Jangan mengecilkan arti Allah yang hidup. Dia hidup. Perlakukan, mari kita memperlakukan Allah sebagai Allah yang hidup. Yang layak menerima segala kemuliaan dan penyembahan kita dalam hidup kudus, penyembahan kita dalam bentuk hidup kudus, hidup dalam kesucian, tidak melukai manusia lain, tidak merugikan manusia lain, kesediaan menjadi anggur tercurah roti yang terpecah bagi sesama. Tuhan pasti ada di pihak kita.
Tuhan pasti membela kita. Puji Tuhan, saudaraku sekalian, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, saya kira cukup sampai di sini perjumpaan kita, ya saudara-saudaraku. Mari saudara mengangkat tangan, terimalah berkat dari Elohim Yahweh, Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, diberkatilah saudara. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian.